warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Rena. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dua segitiga. Nah, materi ini ada pada kelas 9 semester genap ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengetahui dan memahami sifat-sifat dua segitiga kongruen, memeriksa sifat-sifat dua segitiga kongruen, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kekongruenan dua segitiga. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita akan membahas sedikit materi sebelumnya, yaitu materi kekongruenan dua bangun datar. Bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini kakak memiliki contoh, yaitu kita lihat pada gambar A. Di sini ada dua bangun trapesium. Nah, apakah dua trapesium ini dapat dikatakan kongruen? Nah, untuk menjawab bahwa bangun tersebut adalah kongruen atau tidak, kita harus mengecek terlebih dahulu dua syarat tadi. Syarat yang pertama tadi adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dapat dilihat bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan panjang QR, panjang CD sama dengan panjang RS, dan panjang DA sama dengan panjang PS. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau sudah begitu, bisa dipastikan bahwa sudut yang bersesuaian pun sama besarnya. Seperti kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Jadi, gambar A ini adalah bangun kongruen. Nah, pada contoh yang kedua, terdapat dua segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga DEF. Segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Caranya sama saja, yaitu dengan mengecek dua syarat tadi. Syarat pertama, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Nah, dapat kita lihat bahwa sisi PQ sama dengan sisi DE, sisi QR sama dengan sisi EF, dan sisi RP sama dengan sisi FD. Sedangkan untuk sudutnya terdapat sudut siku-siku, sehingga dua segitiga ini termasuk kongruen. Kemudian contoh yang ketiga, apakah termasuk kongruen? Jelas jawabannya tidak, karena walaupun sisi-sisinya sama panjang, tetapi besar sudut dari kedua bangun tersebut berbeda. Nah, bagaimana dengan kekongruenan dua segitiga? Sama saja, yaitu sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Ada syarat khusus nih untuk kekongruenan dua segitiga. Yang pertama adalah sisi. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki tiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian syarat yang kedua yaitu sisi sudut sisi. Syarat yang ketiga yaitu sudut sisi sudut. Dan syarat yang keempat adalah sudut-sudut sisi. Serta syarat yang terakhir adalah sisi miring dan salah satu sisi lainnya harus sama panjang. Agar lebih paham, yuk langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Nah, sudah tertera gambarnya. Saya tulis di sini 5 syarat khusus kekongruenan dua segitiga agar kita selalu mengingatnya. Dari gambar kita dapat mengetahui bahwa panjang AC sama dengan panjang EC karena simbolnya sama. Besar sudut ACB dengan besar sudut ECD memiliki sifat bertolak belakang. Oleh sebab itu dikatakan bahwa sudut ini memiliki besar yang sama. Kemudian dapat kita lihat bahwa panjang BC sama dengan panjang DC. Setelah kita sudah mengidentifikasi dua segitiga tersebut, kita cek pada 5 sifat kekongruenan segitiga. Nah, ada atau tidak?
di sini bahwa sisi sudut sisi ada pada sifat yang kedua, sehingga segitiga tersebut terbukti kongruen. Baik, langsung saja masuk ke contoh 2. Pada contoh 2 ini, buktikan bahwa segitiga PHS kongruen dengan segitiga RHS. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa sisi PS sama panjangnya dengan sisi RS. Nah, sedangkan sisi PS pada segitiga PHS sama panjangnya dengan sisi QS pada segitiga RHS. Hal ini karena sisinya berhimpit. Sedangkan sisi PH sama dengan sisi RH. Nah, dari ketiga ciri tersebut sudah termasuk 5 syarat kekongruenan segitiga. Sehingga hal ini terbukti bahwa segitiga PHS kongruen dengan segitiga RHS. Baik, langsung saja lanjut ke contoh 3, yaitu buktikan segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Baik, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa panjang AD sama dengan panjang BC. Kemudian, besar sudut DAB sama besarnya dengan besar sudut CBA. Dan panjang sisi AB pada segitiga ABD sama dengan panjang AB pada segitiga ABC. Hal ini dikarenakan berhimpit. Nah, dari ketiga ciri tersebut tergolong pada syarat sisi sudut sisi. Maka hal ini terbukti bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Sudah paham? Jadi, dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi dan sudutnya memiliki besar dan panjang yang sama, serta memiliki salah satu sifat dari kelima kekongruenan segitiga. Sekian video dari kakak. Tetap semangat belajar dan perbanyak latihan soal. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.